Jika salah satu pasangan suami atau istri berbuat zalim dan ada indikasi juga berbuat syirik, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Apakah bertahan atau berpisah? Nah, doakan pasanganmu. Pasanganmu satu hari pasti akan tergelincir. Pasti. Dapat suami soleh. Apakah dia akan tetap soleh? Belum tentu. Suatu hari dia akan tergelincir. Mungkin dia melakukan sebuah kesalahan yang saat itu Allah izinkan istri tahu. Sebenarnya itu cara Allah menyuruh istri untuk mendampingi istri di saat suami sedang lemah begitu, maka istrilah yang akan mendampinginya. Jangan sampai ketika suami khilaf dan salah langsung istri tinggalkan, langsung istri minta cerai, padahal saat itu suami sangat membutuhkan istri. Saya sering sekali Pak, datang para istri udah minta cerai. Ustadz, nggak kuat lagi Pak Ustadz. Ngapain? Itu suami saya Pak Ustadz. Aduh maoi Pak Ustadz, selingkuh dia Pak Ustadz. Dia sembunyi-sembunyi dari saya. Dia takut terus terang dengan saya. Tapi HP-nya Ustadz banyak betul kisah kasih cintanya dengan perempuan lain. Nggak tahan Pak Ustadz, sakitnya tuh di sini. Lalu minta cerai. Ya gimana baiknya Pak Ustadz ya? Saya sudah izinkan dia Ustadz, silakan kamu pilih antara dua, aku atau dia. Itu bukan pilihan. Pilihan itu yang benar adalah kamu nikahi dia dengan baik-baik dan benar-benar, lalu kamu berlaku adil di antara kami. Itu baru memberikan pilihan. Atau ya, atau kamu tinggalkan dia dan jangan pernah berhubungan lagi dengannya. Saya tidak ingin suami saya bergelimang terus dalam perangkap setan, dalam perangkap syahwat. Pisah dari dia atau nikah benar-benar dengan dia, tapi berlaku adil di antara kami. Jika engkau tidak mampu berlaku adil lebih dari 2 tahun, terbukti engkau tidak mampu berlaku adil, saya sudah punya hak minta cerai darimu. Begitu ya Bu ya. Ini ibu yang di atas. Pak, ini akhir zaman Pak, sebaiknya kita nggak banyak cerita tentang poligami. Kalau semangat juga jangan hanya sekedar teori. Ini kalau laki-laki kalau udah kumpul-kumpul nih, masalah poligami itu hangat terus. Yang punya nyali nggak ada tapi cerita terus. Udah percuma, nggak usah deh, nggak usah. Lihat tuh Ustaz Arifin Ilham, nggak banyak cerita Pak, langsung jadi. Dan dia pamerkan kemana-mana. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita doakan beliau semoga Allah lindungi beliau dari dengkinya orang-orang yang dengki, dari busuk hatinya orang-orang yang hakidin dan hasidin. Kita doakan rumah tangga beliau sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Lalu banyak akhirnya para muslimah-muslimah kita yang akhirnya terbuka hatinya seperti istri-istrinya Ustaz Arifin Ilham. Kenapa ketawa tuh di belakang tuh, kenapa ketawa? Amin harusnya, jangan ketawa, berarti nggak usah Bu, tutup Bu. Ini bapak-bapak sudah mulai saya buka-buka pintu malah ketawa, berarti nggak bener nih udah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ya. Sekarang ini yang berani menghidupkan sunnah Rasulullah ketika sunnah itu dimatikan, ketika sunnah itu diserang dan diperangi, maka pahala orang itu 50 pahala para sahabat. Tapi sunnah Rasulullah yang ditinggalkan dan diperangi kan bukan cuma poligami kan, masih banyak yang lain juga kan, maka yang lain juga dibicarakan. Jangan di bidang yang satu ini semangat buat perkumpulan calon-calon poligami. Sudah habis. Ustadz, apa rujukan kitab-kitab orang-orang yang nggak adil dalam poligami, bahunya begini nanti di padang mahsyar. Serius, jalannya menengkak, bahunya gini, dan orang tahu semua ini adalah orang yang nggak adil dalam poligami. Jangan macam-macam dengan poligami. Kalau poligami itu harus dengan ilmu, harus dengan kesiapan lahir batin, dan istri juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini mendadak-mendadak, baru-baru aja hijrah sebulan 2 bulan udah poligami. Ini sunnah total Pak Ustadz. Istrinya kan pingsan di tempat. Kalau sempat istrinya pingsan di tempat, siapa yang tanggung jawab? Zalim Pak. Nanti di hari kiamat udah nyampe nyeberang sana, istri nuntut, ya Rob, hamba belum siap, suami hamba terlalu nekat. Akhirnya hamba masuk rumah sakit jiwa gara-gara dia. Nah kan jadi masalah ini. Istri kita yang sehat normal tiba-tiba jadi tekanan jiwa, kemudian masuk rumah sakit jiwa gara-gara kita nih. Udah nggak usah aja dah.